حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, ittiba pada sunnah-sunnah beliau, berpegang teguh pada fikrah dan tariqah beliau, insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini semuanya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin yang diberdoakan saya. Kembali berjumpa bersama kami Majelis Ta'lim Al-Ukhwah dalam agenda bedah majalah Al-Wa'i, yang mana pada edisi bulan ini kita akan membahas rubrik fokus yang berjudul bencana ekologis, faktor alam atau kerakusan manusia. Ya, yang insya Allah pada malam hari ini yang akan menjadi pemateri atau yang akan membedah majalah Al-Wa'i pada malam hari ini adalah Uda Zain atau ya Uda Zain ya. Alhamdulillah beliau sudah hadir dan insya Allah acara kita pada malam hari ini akan dipandu oleh salah satu santri Pondok Pesantren As-Saqafi yang bernama Davin Fildiansyah. Tak lupa kami ingatkan atau kami informasikan kepada peserta atau hadirin yang hadir pada malam hari ini atau hadirin yang sedang menyaksikan acara ini di rumah, bagi yang ingin atau bagi yang belum dan ingin berlangganan majalah Al-Wa'i, boleh menghubungi kami atau bisa langsung ke PJ medianya, yaitu Wak Jenggot. Ya, oke, mungkin itu dari saya. Adapun nanti di akhir acara kita akan membuka sesi diskusi tanya jawab bagi para hadirin yang hadir pada malam hari ini atau hadirin yang sedang menyaksikan di rumah. Nah, mungkin itu dari saya. Ada baiknya kita sebelum memulai mengawalinya dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di malam hari yang berbahagia ini dalam rangka melaksanakan agenda bedah Al-Wa'i. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, insyaallah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun agenda bedah Al-Wa'i ini disiarkan melalui media sosial live streaming di channel Dakwah Tamora. Jadi bagi para netizen yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Adapun tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bencana ekologis, faktor alam atau kerakusan manusia. Sebuah tema yang sangat relevan dengan kondisi negeri kita hari ini, di mana pada awal Desember 2025 Indonesia kembali diuji dengan berbagai bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Melalui forum inilah kita akan membahas dan memandang persoalan tersebut secara lebih jernih. Apakah bencana tersebut semata-mata disebabkan oleh faktor alam atau justru merupakan akibat dari campur tangan dan pengelolaan manusia yang bukan dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri kita, yakni Ustadz Zainal. Pada Ustadz Zainal, saya persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana ekologis, faktor alam atau kerakusan manusia. Pada awal Desember 2025, Indonesia kembali diguncang oleh rangkaian bencana ekologis besar berupa banjir bandang dan tanah longsor. Khususnya yang melanda 3 provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa ini merupakan salah satu bencana hidrometeorologis paling besar dalam sejarah Sumatera dalam 2 dekade terakhir. Data BNPB per 5 Desember 2025 melaporkan 753 korban meninggal, 650 orang hilang, serta lebih dari 3 juta warga terdampak. Dalam diskursus publik, fenomena siklon tropis Senyar sering diposisikan sebagai penyebab utama bencana. Siklon yang jarang terbentuk dekat garis ekuator ini membawa curah hujan lebih dari 300 mm per hari di beberapa wilayah Sumatera Utara. Akan tetapi, para ahli hidrologi, ekolog, dan aktivis lingkungan memperingatkan bahwa cuaca ekstrim hanyalah pemicu awal. Akar permasalahan sesungguhnya adalah kerusakan ekologis besar-besaran di hulu daerah aliran sungai atau DAS yang telah berlangsung selama 3 dekade terakhir. Pulau Sumatera yang dulu dikenal sebagai salah satu pulau dengan tutupan hutan tropis terbesar di dunia, kini telah kehilangan lebih dari 70% hutan primernya. Berbagai laporan menunjukkan deforestasi masif untuk perkebunan sawit, tambang emas dan batu bara, hutan tanaman industri, hingga proyek energi PLTA. Semuanya telah menghancurkan fungsi ekologis yang selama ini menjaga kestabilan hidrologi. Jelas, bencana besar tahun 2025 ini bukanlah fenomena mendadak. Ia adalah akumulasi panjang dari kebijakan tata kelola ruang yang salah dan eksploitasi lingkungan yang tidak terkendali. Banjir bandang dan longsor tidak hanya merusak ribuan rumah, jembatan, jalan nasional, dan lahan pertanian. Bencana ini juga menimbulkan trauma sosial yang panjang bagi kelompok rentan, seperti halnya perempuan, anak, dan lansia. Dampak bencana ekologis itu bersifat masif dan sistemik. Akibat banjir dan longsor tersebut, jalur vital Banda Aceh Medan lumpuh total. Pasalnya, ada genangan, longsoran material, dan jembatan yang ambruk. Kabupaten seperti Pidi Jaya dan Biren terisolasi. Wilayah pegunungan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, dan lain-lain mengalami pemutusan akses darat. Di Sumatera Utara, dilaporkan wilayah Tapanuli Tengah, Selatan, dan Utara, dan Sibolga menjadi epicentrum kerusakan parah. Ekosistem Batang Toru yang merupakan hutan tropis terakhir di Sumatera Utara mengalami tekanan berat. Di Sumatera Barat, distribusi logistik terpaksa mengandalkan jalur udara ke daerah-daerah seperti Solo, Pasaman Barat, dan Agam, karena jalur darat terputus total oleh material longsor dan banjir bandang. Kerusakan fisik sangat parah dan menghambat proses pemulihan. Jalan nasional dan ruas tol seperti Binjai Langsa terputus. Puluhan jembatan ambruk atau rusak berat. Akibatnya, banyak kabupaten terisolasi. Akses listrik dan telekomunikasi lumpuh di banyak daerah. Akibatnya, koordinasi tanggap darurat menjadi sulit. Lebih dari 3.500 rumah dilaporkan rusak. Ribuan hektar lahan pertanian dan perkebunan hanyut atau tertimbun material. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Mencakup biaya rehabilitasi infrastruktur, kehilangan hasil panen, gangguan rantai pasok, dan hilangnya mata pencarian masyarakat. Bencana juga meninggalkan luka sosial yang dalam, khususnya bagi kelompok rentan, yakni perempuan dan anak-anak. Koalisi Lembaga Perempuan melaporkan kondisi pengungsian yang tidak ramah, minim fasilitas sanitasi layak,
ruang aman dan kebutuhan spesifik seperti kesehatan reproduksi. Anak-anak rentan terhadap penyakit seperti ISPA, diare, dan infeksi kulit akibat kondisi pengungsian yang buruk. Ada juga dampak serius secara psikologis bagi anak-anak. Kajian akademis menunjukkan bahwa anak-anak dalam situasi bencana berulang akan berisiko tinggi mengalami kecemasan akut, gangguan stres pasca trauma, dan gangguan perkembangan akibat berbagai rasa ketakutan. Faktor alam memang menjadi salah satu faktor dalam bencana ini. Siklon tropis senyar yang merupakan fenomena langka ini disebut menjadi pemicu hujan ekstrim. BMKG menjelaskan bahwa siklon ini terbentuk akibat pemanasan muka laut yang meningkat, suatu indikasi dampak krisis iklim global. Curah hujan ekstrim dengan intensitas mencapai lebih dari 300 mm per hari jauh melampaui kapasitas serap tanah rata-rata. Hujan dengan intensitas seperti ini dikategorikan sebagai extreme rainfall event yang berpotensi memicu banjir dan longsor di topografi manapun. Topografi dan geologi lereng curam pegunungan Bukit Barisan secara alami juga rentan terhadap gerakan tanah, terutama saat jenuh air. Namun, faktor-faktor alam ini bukanlah akar penyebab bencana, melainkan pemantik atau trigger. Dalam ilmu kebencanaan, bahaya alam atau natural hazard hanya berubah menjadi bencana ketika bertemu dengan kerentanan dan paparan atau exposure yang tinggi di masyarakat. Faktanya, kerentanan ekologis Sumatera telah berlangsung selama puluhan tahun belakang ini akibat kerakusan manusia. Faktor manusia bekerja secara sistematis, kumulatif dan struktural dalam merusak alam. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, deforestasi dan degradasi hutan skala besar. Ini adalah faktor kunci. Hutan, khususnya di hulu daerah aliran sungai, berfungsi sebagai infrastruktur alamiah yang menahan, menyerap, dan mengatur aliran air. Hutan tropis yang sehat mampu menahan 15 hingga 35% air hujan melalui intersepsi, menyerap hingga 55% melalui infiltrasi, serta mengembalikan 25-40% ke atmosfer melalui evapotranspirasi. Ketika hutan ditebang, seluruh mekanisme alami ini hilang. Limpasan air meningkat drastis, mempercepat aliran menuju sungai yang dangkal akibat sedimen. Ketika volume air sudah tidak tertampung, banjir bandang menjadi tak terhindarkan. Hutan yang berfungsi penting seperti itu justru telah mengalami kerusakan parah. Data Walhi menunjukkan bahwa sepanjang 2016 sampai 2025, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kehilangan sedikitnya 1,4 juta hektar tutupan hutan akibat deforestasi. Di sepanjang pegunungan Bukit Barisan, lebih dari 600 perusahaan mengantongi izin tambang, perkebunan, dan proyek energi. Masih menurut Walhi, semua ini mempercepat kerusakan daerah aliran sungai dan melemahkan kemampuan alam menahan curah hujan ekstrim. Indikasi kerusakan terlihat jelas dari temuan tumpukan kayu gelondongan yang terseret banjir ke Danau Singkarak sebagai tanda pembalakan yang masif. Kerusakan lingkungan per provinsi menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Aceh yang pada 2020 memiliki 50% wilayah berupa hutan alam, yaitu sekitar 3,37 juta hektar area, telah kehilangan lebih dari 700.000 hektar sejak 1960. Sumatera Utara kini hanya memiliki 29% tutupan hutan, yaitu sekitar 2,1 juta hektar, dengan kerusakan parah di kawasan Batang Toru akibat tambang dan perkebunan. Sumatera Barat mencatat salah satu laju deforestasi tertinggi di Indonesia, yakni kehilangan 320.000 hektar hutan primer dan total 740.000 hektar tutupan pohon dalam periode 2001 sampai 2024, dengan deforestasi 32.000 hektar pada 2024 saja. Yang kedua, ekspansi industri ekstraktif, yaitu tambang, perkebunan, dan energi. Aktivitas pertambangan, baik legal maupun ilegal,
menyebabkan pembukaan lahan masif, penghancuran topografi, dan peningkatan sedimentasi sungai. Analisis jaringan advokasi tambang atau JATAM menunjukkan ada 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif di Sumatera dengan total luas 2,45 juta hektar yang banyak tumpang tindih dengan daerah aliran sungai kritis. Besarnya luasan izin konsesi tersebut menjadi bukti bahwa jutaan hektar hutan, kebun raya, dan lahan basah yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kini berubah menjadi area galian dan infrastruktur tambang. Akhirnya, semua itu melemahkan kemampuan daerah menahan aliran sungai yang berujung pada terjadinya banjir besar. Perkebunan monokultur yang berupa konversi hutan menjadi perkebunan sawit akan memadatkan tanah, mengurangi infiltrasi, dan meningkatkan limpasan. Data Greenpeace menunjukkan banyak daerah aliran sungai di Sumatera, seperti Batang Toru, telah kehilangan tutupan hutan alam hingga tersisa kurang dari 50%. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air seperti PLTA Batang Toru dan proyek panas bumi membutuhkan pembukaan hutan, pembangunan jalan akses, dan modifikasi aliran sungai, yang juga meningkatkan kerentanan longsor dan banjir. Yang ketiga adalah kebijakan dan tata kelola yang lemah. Ribuan izin usaha dikeluarkan di kawasan hutan dan daerah aliran sungai. Skema persetujuan penggunaan kawasan hutan menjadi pintu pelepasan kawasan lindung untuk ekstraksi. Di Sumatera tercatat 271 PPKH seluas 53.769 hektar dan terjadi penegakan hukum yang lemah. Aktivitas ilegal logging dan pertambangan tanpa izin masih marak, yang didukung oleh lemahnya pengawasan dan korupsi. Diperparah lagi dengan tata ruang yang tidak adaptif. Perencanaan tata ruang yang sering mengabaikan kajian risiko bencana dan daya dukung ekologis mengizinkan pembangunan di daerah rawan longsor dan bantaran sungai. Pengerusakan alam secara besar-besaran yang terjadi di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini memungkinkan para pemilik perusahaan besar dalam jaringan oligarki untuk berinvestasi dalam proses politik, baik melalui lobby, sumbangan politik, atau bahkan mempengaruhi kebijakan publik. Akibatnya, ekonomi dan politik dikendalikan oleh para oligarki demi kepentingan mereka. Dalam kapitalisme, tanah dan sumber daya alam adalah komoditas. Negara sekedar menjadi fasilitator kepentingan pemilik modal. Ironisnya, semua proyek ini dibungkus dengan narasi transisi energi dan pembangunan ekonomi. Padahal faktanya, masyarakat di bantaran sungai, lereng perbukitan dan pesisir justru menanggung banjir dan longsor. Inilah yang kini terjadi juga di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan sebagainya. Wilayah yang semestinya dijaga karena status konservasinya justru dilepas untuk dikeruk demi keuntungan segelintir elit. Kerakusan kaum oligarki ini tidak mendapat hambatan karena memiliki koneksi langsung pada kekuasaan politik. Mereka mampu membentuk undang-undang, meloloskan izin, dan menghindari sanksi hukum. Aparat negara sering justru menjadi pelindung bagi kepentingan korporat. Sebaliknya, rakyat menjadi penanggung segala bencana. Dampak gabungan dari sistem kapitalisme yang rakus dan kekuasaan oligarki menciptakan berbagai kerusakan lingkungan. Pada banyak kasus, segelintir elit ekonomi dan politik memanfaatkan kekuasaan mereka untuk menguras sumber daya alam demi keuntungan pribadi. Mereka sering mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan. Sistem kapitalisme telah menyuburkan bencana melalui tangan para oligarki dalam menguruk keuntungan dengan merusak alam. Bencana banjir dan longsor adalah akibat rapuhnya benteng alam di kawasan hulu karena deforestasi masif. Cuaca ekstrim hanyalah pemicu awal. Kerusakan ekosistem di hulu daerah aliran sungai adalah penyebab utama daya rusaknya. Walhi menyebutkan banjir 2025 sebagai akumulasi panjang
dari salah kelola lingkungan dan model pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Greenpeace Indonesia juga menyatakan mayoritas daerah aliran sungai di Sumatera sudah dalam kondisi kritis dengan tutupan hutan alam kurang dari 25%, yang menegaskan bencana ini diperburuk oleh kerusakan lingkungan menahun. Koalisi masyarakat sipil menunjukkan tentang adanya korelasi langsung antara kepadatan izin ekstraktif tambang, perkebunan energi dengan wilayah-wilayah yang paling parah terdampak banjir. Karena itu, bencana di Sumatera dapat dikategorikan sebagai manufactured disaster, yakni bencana yang diproduksi oleh kesalahan sistemik manusia dalam mengelola lingkungan dan ruang hidupnya. Semua ini bersumber dari sistem kapitalisme yang telah memberikan keleluasaan kepada pengusaha melalui izin penguasa untuk merusak alam dan mengeruk kekayaan alam untuk keuntungan lingkaran oligarki mereka. Sistem kapitalisme melalui tangan-tangan oligarki akan terus menciptakan kerusakan ekologi dan memiskinkan rakyat, bahkan mendatangkan berbagai bentuk bencana besar. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dengan tegas melarang manusia untuk melakukan tindakan fasad atau kemaksiatan. Di antaranya adalah menghancurkan lingkungan. Para oligarki mengklaim bahwa proyek tambang itu sebagai bagian dari transisi hijau. Padahal metode penambangannya adalah dengan merusak hutan, mencemari laut, dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Itulah watak asli kapitalisme. Memanipulasi perusahaan menjadi keuntungan, membungkus eksploitasi dengan jargon pembangunan berkelanjutan. Hal ini sebenarnya telah Allah ingatkan dalam firman-Nya, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. Dengan itu Allah bermaksud menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Jadi jelas berdasarkan ayat ini, berbagai bencana kerusakan di daratan dan di laut disebabkan oleh ulah kemaksiatan manusia. Dalam sistem kapitalisme, pelaku utama kerusakan itu adalah oligarki kapitalis. Mereka bisa melakukan apa saja, termasuk merusak alam, demi memperbesar pundi-pundi mereka. Berbagai bentuk kerusakan alam akibat deforestasi dan penambangan oleh para oligarki itu merupakan akibat kesalahan pada konsep kepemilikan. Dalam Islam, hutan dan tambang sebagaimana sumber daya strategis lainnya adalah milik umum yang disebut dengan milkiyah ammah, yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Semua sumber daya alam yang menguasai hajat orang banyak itu haram dimiliki oleh swasta, apalagi asing atau diprivatisasi. Islam memandang alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga. Alam boleh dikelola dan dimanfaatkan, tetapi tidak boleh sampai berdampak pada rusaknya lingkungan. Artinya, dalam sistem Islam, tambang akan dikelola sepenuhnya oleh negara tanpa merusak ekologisnya. Hasilnya untuk kemaslahatan dan kemakmuran seluruh rakyat. Jadi dalam pembahasan kita kali ini masih relate ya dengan bencana dan penanganannya yang masih belum selesai, terutama mungkin untuk saudara-saudara kita di Aceh Tamiang. Jadi sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Zainal yang telah menyampaikan materi. Jadi bagi para ustadz, jika ada pertanyaan atau diskusi, mari kita. Jadi bagi ustadz-ustadz yang ingin ditanyakan dipersilahkan. Mungkin ustadz-ustadz yang di belakang ada yang ingin ditanyakan. Dari kiri sini kan
Ada yang ingin tanyakan, Sat? Persilakan, Sat. Belum ada. Lihat. Ya, saya kembalikan kepada Sergio. Belum ada pertanyaan. Ada, Ustaz? Jadi saya tambahkan, masalah kerusakan lingkungan sebetulnya itu sudah dimulai sejak beberapa dekade lalu. Nah, menariknya dalam pergantian kepemimpinan di negara Indonesia, ternyata ada 3 rezim yang berprestasi dalam tanda kutip telah melakukan deforestasi secara besar-besaran. Nah, yang pertama adalah era Presiden Soeharto. Jadi sekitar tahun 67, waktu itu rezim Soeharto banyak menerbitkan HPH, ya, hak penguasaan hutan, hak pengelolaan hutan. Nah, itulah salah satu yang menjadi pintu. Kemudian para oligarki ramai-ramai mendapat konsesi lahan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, pada waktu itu alasan dari rezim Soeharto untuk membuka hutan secara besar-besaran, yang pertama tentunya adalah devisa. Jadi waktu itu rezim beranggapan bahwa negara membutuhkan banyak pemasukan untuk mempercepat proyek pembangunan. Nah, yang kedua adalah yang mungkin sangat lekat dengan ingatan kita adalah proyek transmigrasi. Nah, pada waktu itu rezim ada kekhawatiran akan membludaknya populasi masyarakat di Pulau Jawa. Makanya kemudian rezim membuka peluang transmigrasi ke daerah-daerah yang awalnya masih berupa daerah terpencil. Nah, hal ini tentunya juga berdampak pada pembukaan lahan secara besar-besaran. Jadi sejumlah hutan ditebang, kemudian dijadikan tanah garapan. Nah, seringkali hal ini juga berdampak konflik antara pendatang dengan masyarakat lokal. Jadi ada konflik sosial antara orang-orang transmigran dengan penduduk setempat terkait hutan yang mereka tebang dan kelola. Nah, biasanya hutan yang sering dipersengketakan itu termasuk dalam lingkungan hutan adat. Hutan adat milik penduduk setempat. Nah, kemudian juga ada lagi hal yang sumbangan terbesar rezim Soeharto terhadap deforestasi hutan adalah tentang lumbung pangan. Nah, kita tahu pada zaman Soeharto itu sangat terkenal ya dengan swasembada pangan. Pada waktu itu memang Indonesia menjadi salah satu negara yang bahkan berhasil mengekspor besar beras ke negara lain. Tapi prestasi ini tentunya juga bukan tanpa pengorbanan. Nah, pengorbanannya adalah akumulasi yang kita dapatkan hari ini. Jadi sejumlah hutan yang dulu ditebang, apakah untuk kepentingan transmigrasi, HPH, maupun lumbung pangan, ternyata berdampak sekarang menjadi banjir bandang. Para peneliti menyebutkan sebetulnya hujan itu memang bukanlah penyebab utama dari banjir bandang. Jadi kita tahu hujan itu adalah rahmat, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Dari zaman dahulu, sejak Nabi Adam, siklus hujan pun selalu sama. Adanya air yang menguap, menjadi uap, menjadi embun, menjadi awan, ditiup ke daerah daratan, kemudian menjadi hujan. Begitu siklusnya terus-menerus. Nah, kemudian ada beberapa yang disebut sebagai anomali, yaitunya terjadi hal-hal yang tidak biasa yang memperparah atau memperbesar curah hujan. Nah, anomali ini sendiri di kalangan ilmuwan juga sering diperdebatkan apakah itu faktor alamnya atau tidak. Nah, penelitian terakhir menyebutkan bahwa ternyata
anomali termasuk siklon tropis senyar itu ternyata juga lebih disebabkan oleh faktor manusia. Jadi sejak terjadinya revolusi industri secara besar-besaran di barat pada waktu itu, awal-awal abad 19, jadi gas emisi karbon yang dilepaskan itu ternyata telah meningkatkan suhu bumi, menipiskan lapisan ozon, dan membentuk gas rumah kaca. Nah, jadi siklon tropis senyar ini menurut peneliti awalnya adalah hal yang tidak mungkin terjadi di daerah khatulistiwa, apalagi di daerah laut sempit seperti Selat Malaka. Tapi sebagaimana yang kita tahu, itu terjadi. Jadi walaupun dia bersifat anomali cuaca, tapi ternyata ada juga campur tangan manusia yang menyebabkan anomali tersebut. Jadi seperti ada akumulasi dari abad 19 sampai sekarang, itu kira-kira udah berapa abad? 1800-an sampai 2020-an. Ada berapa abad kira-kira? Nah, jadi kalau apakah bisa juga mutlak menyalahkan cuaca dan anomalinya? Ternyata juga tidak. Sebagaimana tadi kita bahas bahwa dari rezim Soeharto ternyata deforestasi itu sudah dimulai. Nah, kemudian juga data menyebutkan bahwa presiden kedua yang menyumbang deforestasi terbesar adalah era rezim Presiden SBY. Nah, selanjutnya adalah rezim Jokowi. Jadi bencana besar yang kita rasakan hari ini itu adalah kombinasi dari cuaca yang menjadi pemicu dan deforestasi yang menyebabkan tidak adanya yang menahan curah hujan dan menyerap aliran air. Nah, kita bisa bayangkan pentingnya keberadaan hutan itu ibarat spot cuci piring. Jadi mungkin para ustadz atau para netizen tahu spot cuci piring yang berwarna kuning itu, di atasnya kuning, di bawahnya hijau. Nah, ibaratnya yang kuning itu adalah pohon, hijau itu adalah tanah. Jadi ketika kita teteskan air ke spon itu, maka spon langsung menyerap air. Airnya tidak tumpah. Tapi coba kita koyak kuningnya. Langsung kita teteskan ke yang hijau, maka air akan langsung mengalir ke bawah. Nah, begitu juga lah fungsi hutan. Jadi adanya hutan yang tumbuh rapat di daerah hutan tropis terutama, itu pertama fungsinya adalah sebagai kanopi yang menahan laju jatuhnya hujan. Jadi hujan itu nggak langsung menghantam tanah. Yang kedua, akar pohon tentunya berfungsi menyerap air sekaligus menahan tanah agar tidak terjadi erosi. Nah, sekarang kita bayangkan seandainya hutan ini tidak ada, hujan langsung jatuh ke tanah, tanah juga tidak ada yang menyerap, langsung turun ke sungai dalam jumlah besar. Di sungai pun karena ada erosi terjadi pendangkalan atau sedimentasi, akibatnya jumlah air yang sangat besar tersebut langsung menghantam pemukiman warga seperti yang kita lihat sekarang. Jadi dalam kapitalisme prinsipnya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran yang sesedikit-sedikitnya. Jadi para pemilik modal yang bermain dalam sektor perhutanan ataupun perkebunan, saya jamin tidak akan mau mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk menghijaukan hutan kembali, untuk memperbaiki daerah aliran sungai, apalagi memberikan kompensasi untuk warga yang terdampak. Jadi bagi kaum muslimin yang menyaksikan fenomena tersebut secara langsung, itu sudah seharusnya kita memikirkan matang-matang apakah memang kapitalisme ini harus terus dilanjutkan dan kemudian menjadi bencana lagi untuk beberapa puluh tahun ke depan, atau kita hentikan. Ya, saya kembalikan pada moderator, mana tahu ada pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih kepada Ustaz Zainal yang atas penambahan materinya. Ya, bagi para asatidz masih dibuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab bagi ustaz-ustaz yang ingin ditanyakan. Pada Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Rahim dari Bawang Bejo. Saya akan menceritakan nanti mungkin pemateri yang menjawab ya. Saya pernah beberapa hari tinggal di Kota Jani. Kota Jani itu perbatasan dengan Tanah Karo. Kota Jani sendiri itu masyarakat setempat itu kehidupannya bertani ya, atau nanam pohon-pohon yang umurnya tidak terlalu panjang, atau pohon-pohon yang agak apalah ya, bukan seperti sawit ya. Di satu sisi masyarakat setempat itu butuh materi untuk aktivitas dimakan apa gitu. Tapi Kota Jani sendiri itu tidak apa ya, tidak menghasilkan sesuatu. Contoh kasus ini, mereka menebangi hutan yang ada di lereng-lereng itu. Hutan itu hutan Bukit Barisan. Nah, mereka tanami tanaman seperti karet, seperti coklat gitu kan. Untuk apa mereka menanam itu? Mereka kan butuh sesuatu yang untuk dimakan hariannya gitu kan, bulanannya juga. Makanan mereka menanam pohon-pohon tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, pemerintah nanti kalau sudah tanaman itu berproduksi sudah berapa, itu diambil kembali sama pemerintah. Alasannya apa gitu? Itu masuk hutan lindung. Sementara pemerintah tidak memikirkan apa yang bisa dikonsumsi masyarakat setempat gitu. Nanti mungkin pemateri bisa menjawab apa solusi yang terbaik kan gitu kan. Masalahnya masyarakat juga butuh untuk materi untuk dimakan, tapi di satu sisi juga mereka menanami atau membuka hutan untuk ditanami, sementara hutan itu hutan lindung gitu. Itu satu gitu. Ini pengalaman ya. Nanti juga di Pekanbaru juga begitu kan. Di Pekanbaru ada abang saya itu dari sini, memang aslinya dari sini. Seiring berjalannya waktu dia menetap di sana. Penduduk setempat sama orang-orang yang pendatang di sini itu kerjasama. Di sana mereka menebang hutan lindung yang ada di Pekanbaru. Mereka kerjasama penduduk setempat dengan orang-orang yang bekerja di sini atau orang-orang pendatang dari Medan gitu. Dan abang saya itu yang menawarkan supaya beli tanah di sana gitu. Beli tanah di sana otomatis kan tanah itu tanah hutan, ditebangi. Nanti dari ditebangi desa mengeluarkan surat gitu kan. Mereka nanami apa? Pasti mereka nanami sawit. Dan itu untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Nah gitu kan. Untuk kesejahteraan masyarakat setempat gitu. Jadi otomatis kan nggak semua korporasi itu yang menebang hutan. Ada juga masyarakat, ada juga orang-orang pendatang yang dari Medan juga berkolaborasi dengan penduduk setempat. Nah, mungkin pemateri nanti bisa menjawab apa solusi yang terbaik dari yang dibutuhkan masyarakat. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmo Kusumo dari Bangun Rejo. Yang saya pertanyakan saat masalah bencana yang dialami di Pulau Sumatera, kayaknya penanganannya kan gimana sih, sangat-sangat lambat. Yang ingin saya pertanyakan, kenapa pemerintah itu tidak seperti tsunami di Aceh dibuat bencana nasional sehingga penanganannya itu akan lebih cepat. Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ustadz yang telah bertanya. Ya, yang pertama pertanyaan dari Ustadz Rahim dari Bangorjo, yaitu apa solusi terbaik bagi masyarakat yang bergantung pada hutan, termasuk penanaman hutan sawit. Ya, yang pertama dulu. Ya, kemudian saya serahkan kepada Ustadz Zainal untuk menjawab pertanyaan pertama ini. Saya tertarik tadi saya dengan
tanaman karet yang sudah terlanjur ditanam setelah tumbuh besar tiba-tiba diambil oleh pemerintah dengan alasan adalah hutan lindung. Nah, ada salah satu pasal di dalam UU Ciptaker kalau nggak salah ya, yaitu tentang pemutihan lahan. Jadi bagi misalnya ada perkebunan yang dianggap ilegal artinya tidak mengantongi izin secara resmi dari penguasa untuk membuka lahan. Setelah tumbuh besar, bisa jadi kemudian kalau tidak diambil alih karena itu hutan lindung, kalau enggak diputihkan. Nah, tadi kita sudah membahas pembukaan lahan dan penanaman sawit ataupun tanaman-tanaman lain itu ternyata berdampak besar terhadap banjir bandang. Nah, jadi kalau dalam kasus Ciptaker ini kita bisa melihat adanya Ciptaker justru memperbanyak aktivitas deforestasi dan menjadikannya ladang sawit. Jadi kalau nggak salah ingat saya, pernyataan dari Menteri Luhut waktu itu Mas saya. Jadi tentang perusahaan-perusahaan perkebunan ilegal itu diputihkan. Artinya orang-orang yang ternyata telah berkontribusi merusak lahan ternyata juga tidak bisa diproses secara hukum seperti penyitaan gitu. Alasannya kembali pada pola pikir kapitalisme. Mereka menganggap bahwa hutan yang sudah tanaman sawit yang sudah terlanjur tumbuh mubazir kalau disia-siakan. Tapi bagaimana kalau misalnya itu adalah di daerah hutan lindung? Nah, kalau dalam daerah hutan lindung tentunya kita sepakat bahwa mengubah daerah hutan lindung terutama daerah lereng gunung atau lereng perbukitan menjadi tanaman-tanaman produktif itu adalah sesuatu yang memang tidak dibenarkan. Dalam beberapa riwayat Rasulullah dan Abu Bakar pernah berwasiat untuk tidak menebang hutan saat perang. Nah, kemudian itu artinya seandainya waktu perang saja dilarang, apalagi di masa damai. Artinya ada hal-hal yang tidak diizinkan untuk dilakukan. Nah, kebijakan ini kita bisa lihat juga di zaman Khilafah Abbasiyah. Jadi Khilafah Abbasiyah waktu itu menerapkan aturan adanya daerah-daerah hutan yang bersifat vital, terutama daerah bantaran sungai dan sungai itu juga tidak boleh ditebang. Nah, jadi termasuk bisa kita samakan dengan daerah hutan lindung tadi, karena fungsinya itu sangat vital, yaitu sebagai penahan tanah agar tidak terjadi erosi, juga sebagai penyerap air ketika hujan turun. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan masyarakat yang kemudian menggantungkan hidupnya di hutan? Nah, sebetulnya kalau masalah kesulitan lapangan pekerjaan, kita sepakat bahwa hal itu tidak bisa kita bantah bahwa itu disebabkan oleh penerapan ideologi sekuler kapitalis. Jadi seolah-olah rakyat itu hanya dibiarkan sendiri, bahkan untuk hanya sekedar mencari sesuap nasi. Nah, seharusnya sebuah negara yang betul-betul memikirkan rakyatnya, ketika mereka tahu bahwa di suatu daerah tersebut tidak memungkinkan untuk nafkah lain, dan mereka satu sisi juga melarang mengubah hutan lindung menjadi hutan produktif, justru harus mencarikan solusi lain yang berupa pekerjaan juga. Nah, saya nggak terlalu kenal daerah Kota Cane itu saya. Nah, bagaimana topografinya ataupun mata pencarian masyarakat di sana. Tapi secara teknisnya seharusnya negara memang hadir untuk membantu rakyatnya, termasuk dalam urusan mencari nafkah tersebut. Walaupun kemudian hutan lindung itu dilarang, tapi seharusnya negara jangan hadir ketika hutan lindung itu sudah terlanjur ditebang dan ditanami oleh masyarakat. Nah, ini juga sekaligus menjadi bukti bahwa kurangnya faktor pengawasan bagi negara. Kenapa hutan lindung itu bisa ditebang dan setelah tumbuh besar yang ditanam masyarakat, baru kemudian ujuk-ujuk datang untuk menyita. Di satu sisi hal tersebut juga sebetulnya berpeluang untuk membuka
peluang korupsi. Bisa saja ada kong kali kong antara orang-orang yang merusak hutan lindung dengan orang-orang yang ditugaskan untuk mengawasi hutan lindung tersebut. Kadang-kadang kita akan bertanya, kenapa justru sudah mulai berproduksi dipermasalahkan? Kenapa nggak dipermasalahkan waktu hutan tersebut ditebang? Itu seharusnya kalau patroli itu rutin kan itu kelihatan. Ada daerah hutan yang mulai gundul, ada yang ditanami kembali, seharusnya itu kelihatan. Kenapa baru setelah tumbuh besar dan masuk usia produksi baru dipermasalahkan? Nah, dikhawatirkan ada kong kali kong antara oknum-oknum yang merusak hutan dengan oknum-oknum yang ditugaskan untuk mengawasi hutan tersebut. Jadi persoalannya kembali pada solusi sistemik juga. Nah, seharusnya memang negara hadir dari awal untuk membantu masyarakat tersebut mencari nafkah, bukan membiarkan masyarakat tersebut hidup sendiri dan memikirkan dirinya sendiri. Sekian Ustaz. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh pemateri. Mungkin dari Ustaz-Ustaz sekalian ada yang ingin menambahkan. Ustaz Nawir, mungkin Ustaz. Ya kan? Mungkin Ustaz Isnan. Ada yang ingin ditambahkan, Ustaz? Atau Ustaz Sutris? Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Pertanyaan kedua ini, kenapa pemerintah itu tidak Sutris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Ruhdi. Menjawab pertanyaan Ustaz Rahim tadi. Kebetulan kita juga asalnya orang tua mertua dari Gayo Luwes dan juga banyak saudara di Kota Cani. Jadi Kota Cani itu dari kecil saya anak. Kalau bicara Kota Cani, memang di sana kan alas itu begini memang. Jadi masyarakat itu merambah hutan tentu untuk menanam tanaman produksi yang bisa menghasilkan uang, itu seperti dulunya itu pohon kemiri. Kalau kita ke Kota Cani, sebelah kanan itu di atas itu semua pohon kemiri. Bahkan dari Lau Balang itu masih Sumatera Utara itu sudah pohon kemiri sebelah kanan. Kemudian karena kemiri sudah treknya menurut sepertinya, ditanamlah coklat. Coklat itu nggak bisa menahan air. Mereka sebenarnya sangat rentan juga terkena longsor, bahkan sering longsor dari zaman dulu. Kalau di searching di Google itu Lawi Beringin itu berapa kali itu banjir bandang. Tapi ya itu tadi, karena tidak adanya pengawasan, kemudian tidak adanya pengetahuan, kemudian pemimpin yang duduk di sana bukan ahli ekologi, tapi biasa sebagaimana pemimpin dimanapun ahli olah-olah namanya. Duduk di sana supaya bisa mengolah APBD, APBN, apa itu yang penting dari duit kan gitu, cuan. Jadi kalau Kota Cani, kita Kota Cani dulu beberapa tahun yang lalu ada operasi militer. Beberapa itu saya ngobrol-ngobrol sama anggota Kostrat. Mereka pernah merazia itu. Memang dari bawah gunung itu sepertinya lebat sampai ke atas. Ternyata gunung itu ada lembah-lembahnya. Di lembah-lembah itulah dicuri kayu itu pakai ginso.
dan tokenya itu pejabat-pejabat di kabupaten itu. Kemudian kok bisa berlangsung? Ya kita semua tahu sendiri dong. Kalau setor sudah pasti aman. Yang ditangkap itu yang becak bawa kayu olahan itu ditangkap, kemudian diekspos kan, ini pembalakan ilegal, kayu ilegal. Yang dipoto-foto, manusianya pun dipoto-foto, selesai, seolah-olah masalahnya sudah selesai. Itu berlangsung sampai sekarang. Kita punya kok drone, nggak punya helikopter, punya drone sekarang. Apa nggak tahu orang misalnya polhutnya di sana, pejabat di sana tahu, tapi siapa yang punya, kan gitu. Kemudian sampai kita ke Gayo Luas. Gayo Luas itulah sumber daripada banjir Sungai Alas yang menghanyutkan 7 titik di Aceh Tenggara itu. Di sana juga sama. Pemimpinnya adalah orang yang tidak tahu masalah ekologi, bahkan kan baru menang pilkada. Pemimpin-pemimpin sebelumnya juga sama polanya. Dulu untuk memimpin supaya mendapatkan tambahan kekayaan, mempertahankan kekayaan, mempertahankan kekuasaan saudara-saudaranya. Jadi ekologi itu masalah entah nomor berapa, bahkan itu mereka komplain Gayo Luas ini susah majunya karena 90% daerahnya itu hutan lindung katanya. Jadi kalau bisa di sana ya dijadikan juga kan gitu proyek kalau bisa kan gitu. Kemudian ketika terjadi bencana itu pemerintahnya sudah lumpuh, Gayo Luas itu juga lumpuh. Aceh Tenggara itu sampai sekarang intinya ya tidak bisa diperbaiki, mesti ajukan APBN atau APBD dulu dari pusat dulu, uangnya dari pusat entah kapan bisa diwujudkan proyeknya kan gitu. Kemudian kalau solusi terhadap masyarakat itu, saya hakul yakin solusi itu sudah pasti ada. Ketika Allah menciptakan manusia ini, Allah sudah juga ciptakan rezekinya. Dan secara global, Allah sudah menjanjikan itu solusinya takwa. Tetapi kan manusia ini di dalam sistem yang bukan sistem bertakwa ini terjadilah perlombaan kekayaan. Orang semuanya berlomba kekayaan. Kalau ditawan, tiap bulan ya kan, 4 juta kan, tiap bulan ditawan, miliar, kurang miliar. Maka cara untuk memperolehnya terserah. Demokrasi ini pribadi bisa punya perusahaan, bisa dapat HP-nya, menebang hutan, suka petaninya, hutan yang sudah pundur, tanam sawit, hujan sawit, atau karena itu ada bahan kaya, maka mereka yang berkuasa tentu mewujudkannya, gampang mewujudkannya untuk kekayaan. Solusinya tentulah Komisi Islam tadi, bahwa hidup ini bukan perlombaan kekayaan kan gitu. Gak perlu kita punya uang yang banyak, yang miliaran, yang triliunan, yang mengorbankan alam ini dieksploitasi, dijual untuk kekayaan. Bahkan gak perlu kita investor ya. Investor ini kata-kata sakti investor. Padahal ini jual. Negeri ini jual kepada yang mempunyai modal. Sekarang sudah terang-terangan demokrasi. Mana ada lagi demokrasi di dunia ini? Siapa yang berkuasa? Dia yang mengeksploitasi. Coba lihat Donald Trump, terang-terangan diambil ke Venezuela, terang-terangan dia menguasai minyaknya. Nah Indonesia terang-terangan yang tidak
tidak pernah berjuang kepada negeri ini, memiliki tanah jutaan hektar di Sumatera, di Kalimantan, kemudian tambangnya diberikan kepada asing. Tengok Freeport yang kata si Joko Widodo itu 51% katanya dikuasai, ternyata bohong. Yang dikuasai adalah sahamnya Rio Tinto, bukan Freeport. Kita dibohongi. Demokrasi ini bohong. Demokrasi ini adalah sistem untuk merampok kekayaan sebuah negeri, menjadikan rakyat negeri itu menjadi budak yang membayar pajak untuk kesenangan para politisinya, para pemerintahnya. Solusinya tentulah Islam, ya kan? Tidak boleh dalam Islam itu seorang atau seseorang, satu badan swasta bisa mengeksploitasi hutan, bisa mengeksploitasi laut, bisa mengeksploitasi hasil tambang, bahkan mengeksploitasi air. Itu diharamkan dalam Islam. Jadi kalau negeri ini mau bebas daripada penguasaan seseorang atau penguasaan korporasi itu, ya tentu saja kita harus kembali kepada Islam. Apakah itu susah? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi saya menyimak jalan ceritanya Pak Rahim, sebenarnya pertanyaannya lebih menuju kepada ini, kenapa kebijakan itu pilih kasih dan begitu. Itu yang saya simak. Nah, berangkat dari sini saya mencoba untuk mengkotak-atik apa yang ditulis oleh Aristoteles ya di dalam buku politiknya, memahamkan bahwasanya demokrasi itu adalah kebebasan. Di sana tidak ada penjelasan rinci kebebasan yang bagaimana, tapi di sana adalah kebebasan tanpa batas. Artinya pada saat kita siap menerima demokrasi sebagai sistem, berarti kita siap menerima segala risikonya, termasuk kebijakan pilih kasih itu tadi. Apalagi kalau kita bicara demokrasi, tentu ini buah dari sekularisme ya, pemisahan agama dari kehidupan. Maka kita juga harus memikirkan tentang sistem atau kepemilikannya. Sistem ekonomi kapitalis itu juga bagian yang sangat mempengaruhi dari sistem demokrasi itu sendiri. Nah, di dalam sistem ekonomi kapitalis, hak pribadi dalam rangka mengembangkan harta itu menjadi pilar utama. Nah, pada awal perkembangannya, penggagasnya itu adalah Adam Smith. Kemudian ide ini akibat mengalami krisis ekonomi pada tahun 1920-an sekian, maka warna ekonomi kapitalis itu berubah menganut paham Keynesian, di mana negara punya peran dalam rangka mengendalikan perekonomian. Tapi seiring berjalannya waktu, para pakar ekonomi kembali menganut ekonomi liberal. Artinya dalam persoalan ini negara tidak punya peran apapun. Kebebasan pasar itu diserahkan kepada para kapital. Kenapa ini saya sampaikan? Konsekuensinya, karena dalam demokrasi itu sesuatu yang sangat mahal ya. Kalau kita merujuk apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Semua kalau kita merujuk kepada awal munculnya demokrasi itu, rakyat yang dimaksud dalam pengertiannya adalah kumpulan orang-orang tertentu saja. Jadi bukan rakyat yang kita bayangkan dari sekarang. Semua harus duduk di situ. Makanya dalam demokrasi itu wakil-wakil rakyat itu belum tentu bisa mewakili kita. Dan itu biayanya cukup mahal. Maka siapa yang berpeluang dalam mengatur kebijakan ini tentu saja para kapital tadi. Atas nama kebebasan kepemilikan, mereka bisa menyetir para penguasa. Bahkan kalau saya merujuk kepada tulisannya Salamuddin Zain, kalau saya nggak salah itu, langkah-langkah para kapital itu salah satunya juga dia kalau perlu menjadi penguasa. Nah, menjadi penguasa.
maka adalah hal yang wajar kalau kebijakannya itu tentu tidak memihak kepada rakyat, karena di dalam sistem demokrasi itu tidak ada peraturan secara rinci bagaimana menjamin kebutuhan primer rakyat. Tidak ada. Kita boleh mengkotak-atik hukum, walaupun tujuan, katakanlah kalau Indonesia tujuan kemerdekaan itu masyarakat adil dan makmur, tapi penjelasan tentang rinci bagaimana cara mencapai tujuan itu tidak ada. Nah, persoalan sebetulnya hal ini yang tidak dipahami, sehingga apa yang terjadi, tanpa sadar kita mempertahankan demokrasi, kemudian kita mencari jalan lewat demokrasi yang berharap akan mendapatkan keadilan di dalam demokrasi. Padahal dari dasarnya demokrasi itu didesain bukan untuk membawa kepada keadilan. Jadi saya pikir yang perlu kita pahami adalah memahami dengan benar ya, baik sistem demokrasi maupun sistem ekonominya. Itu barangkali langkah yang harus kita lakukan, karena bagaimanapun aktivitas seseorang itu tidak lepas dari pemahamannya, dan pemahamannya itu tentu berangkat dari kerangka berpikirnya. Oleh karena itu perlu dipertanyakan juga apalagi kita mayoritas seorang muslim ya. Tentu dalam hal ini kita harus melihat demokrasi ini dari kacamata Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Lutfi atas penambahan yang saya sampaikan. Ya, kita masuki pertanyaan kedua atau pertanyaan terakhir, yaitu kenapa, pertanyaan dari Ustadz Darmo Kusumo dari Bang Rijo. Pertanyaan adalah kenapa pemerintah itu tidak menjadikan bencana Sumatera sebagai bencana nasional? Mungkin Ustadz Zainal untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Jadi banyak memang rakyat Indonesia yang mempertanyakan kenapa banjir bandang Sumatera itu tidak dijadikan bencana nasional. Nah, sejauh ini setahu saya yang sudah ditetapkan menjadi bencana nasional adalah pertama tsunami, yang kedua adalah COVID-19. Nah, sebetulnya dengan jumlah kerusakan yang diakibatkan oleh banjir, yaitu daerah terdampak, kemudian juga jumlah korban, jumlah kerusakan infrastruktur, jumlah orang-orang yang cedera, jumlah orang-orang yang kehilangan lahan, kehilangan tempat tinggal, dan kehilangan mata pencarian. Seharusnya ini memang menjadi keharusan bagi penguasa untuk menetapkan sebagai bencana nasional. Apalagi sebagaimana kita tahu, banyak daerah-daerah itu yang masih terisolir dan bantuan itu juga belum sampai ke sana. Nah, ini sedikit berbagi pengalaman ketika banjir itu mulai terjadi. Jadi kawan-kawan tempat kerja saya itu kebetulan anak dan istrinya itu daerah Tamiang. Waktu banjir itu masih sebetis, dia masih sempat video call dengan istrinya. Waktu banjir sepinggang, dia kembali video call dengan istrinya. Jadi waktu itu istrinya bilang, udah nggak bisa lagi nih, kami harus mengungsi. Jadi tetangga waktu itu yang menyelamatkan istrinya dan menggendong 3 orang anaknya yang masih tidur. Habis itu komunikasi terputus sama sekali. Dia nggak bisa nelpon istrinya, nggak bisa nelpon tetangganya, nggak bisa nelpon saudaranya yang ada di dekat-dekat daerah itu. Jadi seminggu setelah itu baru dapat info dari TikTok bahwa jalan sudah mulai bisa dilalui. Jadi di Tanjung Pura pun sudah bisa dilalui walaupun masih sepaha. Nah, jadi kawan saya ini langsunglah menghubungi kawan-kawan lain gitu kan, mana tahu ada yang membantu. Jadi dia mau nyupain istrinya, jadi kami pun sempat ngasih bantuan secara pribadi, termasuk dari tempat kerja yang lama juga. Sampai di sana kondisi pengungsi ternyata sangat menyedihkan. Jadi selama seminggu lebih itu
Masyarakat di sana itu nggak ada listrik, nggak ada sinyal HP, nggak ada air bersih, dan nggak ada bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. Jadi apa yang fungsi masyarakat waktu itu dalam seminggu itu? Masyarakat seperti tagar itu, warga bantu warga. Jadi mereka mengeluarkan apa yang ada untuk saling membantu. Dan sayangnya jumlah stok logistik yang mereka punya itu tentu terbatas. Akhirnya apa? Selama seminggu itu warga banyak makan mie instan kering dengan air yang seadanya. Jadi memang peran pemerintah pusat dan daerah waktu itu banyak tidak sampai ke daerah yang jauh ke pelosok. Nah, jadi alasan pemerintah pusat kenapa tidak menjadikan banjir Sumatera sebagai bencana nasional, alasan pertama mereka adalah jumlah masyarakat terdampak dan wilayah terdampak enggaklah sebesar tsunami. Menurut mereka ini masih hitungan kecil. Jadi mereka penguasa di pusat ini memandang korban itu hanya sebatas angka. Mereka lihat angkanya kecil, mereka bilang itu kecil. Mereka nggak memikirkan bahwa satu nyawa itu sangat berharga. Itu masih satu nyawa yang hilang. Belum lagi dengan anak-anak yang kekurangan. Nah, kebetulan kawan saya itu juga anak yang kecil, paling kecil itu masih mengkonsumsi susu formula. Dan di malam sebelum dia berangkat itu, waktu jalur komunikasi sudah mulai pulih, jadi dia sempat video call dengan anaknya. Yang dibilang anaknya apa? Ayah, saya lapar. Jadi separah itulah peran penguasa yang memang betul-betul kita bilang tidak hadir melihatnya. Nah, makanya kemudian para peneliti banyak mendesak pusat agar segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Tapi sampai sekarang juga nggak kunjung ditetapkan. Nah, saya juga heran kenapa nggak ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, beberapa kalangan memprediksi jika ini ditetapkan sebagai bencana nasional, tentunya akan ada banyak ahli ekologi yang akan diturunkan ke sana meneliti akar penyebab dari banjir tersebut. Nah, beberapa pihak memprediksi adanya ketakutan orang-orang yang berada di belakang rezim, para pengusaha, kekhawatiran mereka bahwa ternyata usaha mereka, kepemilikan lahan mereka selama ini dan deforestasi meragukan, mereka takut jika itu terungkap ke publik. Jika itu terungkap, selain mereka akan dihadapkan pada hukum, mereka akan dihadapkan pada sanksi sosial masyarakat. Mereka juga akan dihadapkan pada tuntutan untuk mengganti rugi sejumlah kerusakan, dan itu biayanya pasti sangat besar. Nah, sebagai pengusaha tentunya mereka tidak akan mau, karena sebagaimana saya bilang tadi, prinsip kapitalisme itulah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sesedikit-sedikit mungkin. Itu masih kalau dalam hitung-hitungan rupiah. Bagaimana lagi dengan hitung-hitungan hukum pidana yang ada di balik itu? Bagaimana lagi dengan hitung-hitungan koneksi antara mereka dengan penguasa setempat ataupun penguasa pusat? Jadi banyak memprediksi hal seperti itu. Tapi kenapa tidak dilaksanakannya keputusan itu, tentunya pusat yang lebih tahu. Dan saya yakin mereka sebetulnya nggak perlu menjawab, masyarakat pun bisa menebak. Begitu, sekian saya sampaikan, Pak. Terima kasih atas Ustadz Zainal yang telah menyampaikan jawaban tersebut. Sehubungan dengan keterbatasan waktu, kemudian saya persilakan untuk Ustadz Zainal juga menyampaikan kesimpulan agar agenda ini bisa segera ditutup. Beberapa waktu belakangan ini begitu banyak bencana yang terjadi itu, terutama banjir bandang ini, nggak bisa kita lepaskan dari ulah manusia. Hujan itu adalah rahmat, tapi kenapa kemudian menjadi bencana? Kita bisa melihat ternyata dalam pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan politik maupun pengelolaan regulasinya, ternyata menerapkan aturan dan sistem yang jauh dari tuntunan ilahi. Apapun yang kemudian dilakukan oleh manusia, jika bukan berdasarkan aturan ilahi, sudah pasti akan menimbulkan kerusakan.
termasuk dalam banjir bandang ini. Ketika hujan dengan anomali siklon tropis Nyar menjadi pemantiknya, justru kerusakan hutan yang dilakukan sejak abad ke-19 sudah menjadi penyebabnya. Nah, jadi selayaknya bagi kita kaum muslimin harus mulai bersikap kritis. Apakah pola seperti ini akan tetap kita pertahankan atau tidak? Apakah akan kita cari solusi penggantinya atau tidak? Karena kita tidak bisa membantah setiap bencana yang terjadi belakang ini selalu nggak lepas dari satu kata, yaitu kapitalisme. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kesimpulan yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian agenda Beda Al-Wa'i pada malam hari ini kita cukupkan, dan saya sebagai moderator undur diri, dan saya memohon maaf apabila selama pemandu saya ini banyak kekurangan. Kemudian saya kembalikan kepada Ustaz Heru. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan kepada Uda Zain dan Ananda Davin Firdausah yang sudah memandu jalannya acara, dan Uda Zainal yang sudah memaparkan materinya. Dengan begitu berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Insya Allah acara bedah majalah Al-Wa'i kita akan kita lanjutkan di akhir bulan Maret insya Allah, karena di bulan Februari kita libur 1 bulan karena itu bulan Ramadan. Insya Allah kita akan ketemu kembali di akhir bulan Maret. Nah, untuk itu dengan mengurangi rasa hormat, izin saya menunjuk pemateri untuk bulan berikutnya. Saya memberi penghormatan kepada musyrik saya untuk menjadi pemateri bulan depan, yaitu Ustadz Wondo Al-Jawi atau Ahmad Al-Jawi yang menjadi pemateri bulan Maret. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan yang akan memandu jalannya acara, saya mintakan kepada izin Mas Darmo untuk memandu jalannya acara. Nah, mungkin itu terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Fatih Al-Malawi yang sudah memfasilitasi tempat untuk jalannya acara pada malam hari ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.